silakan masuk. Terima kasih Pak. Silakan duduk. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Pak. Baik. Jadi baik adik, selamat siang. Apa kabar adik hari ini? Kabar baik Pak. Eh, Bagaimana dengan pelajaran hari ini di kelas? Apakah pelajarannya kesannya baik atau bagaimana? Pelajaran hari ini sangat berkesan untuk saya karena pada pelajaran hari ini saya banyak belajar hal-hal baru Pak. Oke, baik. Jadi sebelumnya Pak minta maaf adik, maksud ada hal yang ingin kita bicarakan, mungkin kita bisa diskusikan di dalam ruangan ini. Baik Pak, jadi maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin menyampaikan sedikit masalah yang selama ini saya alami. Jadi saya ke sini, saya berharap saya bisa diberikan masukan atau mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini. Jadi masalah yang saya hadapi saat ini adalah kurangnya kepercayaan diri saat tampil di depan khalayak umum. Oke, baik adik. Terima kasih karena adik sudah meluangkan waktu dan juga mau berbagi persoalan yang adik alami kepada Bapak. Terima kasih banyak. Jadi baik adik, sesuai dengan cerita adik tadi, akhir-akhir ini adik merasa tidak percaya diri ketika berada di depan umum. Iya Pak. Oke, baik adik. Di sini Pak mengucapkan terima kasih banyak karena adik sudah meluangkan waktu dan juga mau berbagi kisah atau persoalan yang adik alami. Iya Pak. Jadi di sini adik, Bapak ingin mengajak adik untuk kita sama-sama saling bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan yang adik alami saat ini. Jadi adik jangan merasa canggung dan juga jangan merasa terbebani atas persoalan yang adik alami, di mana adik sering merasa tidak percaya diri tersebut. Baik Pak. Oke, baik adik, karena adik juga sudah sepakat dan juga mau bekerja sama. Di sini Pak ingin menawarkan 3 solusi, di mana solusi yang pertama itu adik mencoba untuk mengikuti dan juga bergabung di dalam organisasi, baik itu di organisasi sekolah seperti OSIS maupun juga pramuka, dan juga di luar sekolah yakni OMK ataupun juga Karang Taruna. Yang kedua, adik mencoba hal-hal baru, dan yang ketiga adik mencoba menyampaikan atau mengemukakan aspirasi adik di depan umum, seperti di depan kelas maupun juga ketika adik berada di lingkungan masyarakat. Baik Pak. Oke, baik adik, dari ketiga solusi yang Pak tawarkan tadi, menurut adik dari ketiga solusi tersebut mana solusi yang lebih tepat adik gunakan untuk menyelesaikan persoalan yang adik alami saat ini? Baik Pak, jadi dari ketiga solusi yang telah Bapak tawarkan tadi, mulai dari terlibat aktif dalam organisasi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, yang kedua mencoba belajar hal-hal baru, dan yang ketiga tadi berani mengemukakan pendapat di depan khalayak umum. Jadi di antara ketiga solusi yang Bapak tawarkan tadi, saya merasa lebih cocok dengan solusi yang pertama, yakni terlibat aktif dalam organisasi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik, jadi tadi adik sudah memilih solusi yang pertama, di mana solusi itu adik terlibat aktif dalam organisasi baik itu di lingkungan sekolah maupun juga di luar lingkungan sekolah. Tadi yang Pak ingin sedikit menanyakan adalah apakah selama ini adik pernah terlibat dalam organisasi baik itu di lingkungan sekolah ataupun juga di lingkungan luar lingkungan sekolah? Baik Pak, jadi untuk organisasi sendiri saya sudah terlibat di organisasi sekolah yakni OSIS Pak. Oke, baik adik, langkah yang adik ambil adalah suatu langkah yang luar biasa karena adik sudah berani mau maju dan juga berani untuk mengikuti organisasi OSIS. Itu sangat luar biasa.
Jadi yang ingin Pak sampaikan adalah adik memiliki keunikan dan juga memiliki kelebihan, sehingga adik jangan merasa canggung dan juga jangan merasa terbebani. Langkah yang adik pilih tadi merupakan satu langkah yang luar biasa, sehingga kedepannya harapan Bapak kedepannya adik lebih mencoba untuk mengikuti organisasi baik itu OSIS yang sudah adik ikuti tadi maupun juga seperti pramuka ataupun juga kegiatan di luar lingkungan sekolah seperti UMK ataupun juga Karang Taruna. Baik Pak. Setelah adik menceritakan persoalan yang adik alami dan kemudian kita sama-sama mencari solusi alternatif dari persoalan yang adik alami, kira-kira perasaan adik dan juga kesan yang adik alami pada sesi konseling kita pada hari ini seperti apa? Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Setelah saya bisa menceritakan masalah yang saya alami selama ini, kemudian saya juga mendapatkan solusi, saya merasa sangat lega karena beban yang menjadi suatu hal yang menjadi beban saya selama ini menjadi agak ringan karena saya sudah menceritakan ke Bapak, kemudian saya juga mendapatkan solusi dari Bapak. Oke, baik adik, terima kasih banyak. Jadi baik adik, mengingat sebentar lagi waktu istirahat adik akan segera berakhir, jadi kita akhiri konseling kita pada hari ini, dan konseling selanjutnya kita akan bertemu pada esok hari. Ya, baik Pak, terima kasih. Baik adik, sama-sama. Terima kasih Pak, selamat siang. Selamat siang. Mari. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mari silakan masuk. Saya akan duduk adik. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Pak. Jadi kalau boleh tahu adik namanya siapa? Pak, perkenalkan nama saya Agustinus Felix dan dipanggil Fian Pak. Jadi namanya Bapak panggilnya Fian ya. Jadi Fiannya kalau boleh tahu asalnya dari mana? Saya asalnya dari Lembata Pak. Lembata. Berarti Lembata yang dikenal dengan destinasi wisatanya orang menangkap ikan paus dan masih dengan cara tradisional ya. Ya Pak, di sana penangkapan ikan pausnya secara tradisional Pak. Jadi selain destinasi penangkapan ikan paus secara tradisional, ada destinasi wisata apa lagi di Lembata? Kalau di Lembata Pak, selain penangkapan ikan paus secara tradisional, di sana juga ada satu tempat destinasi di mana tempat itu dulunya merupakan tempat tinggalnya nenek moyang yang sekarang sudah menjadi pulau dan pulau itu disebut Pulau Situ. Luar biasa ya. Kalau nanti ada waktu nanti ajak Bapak ya ke Lembata. Baik Pak, kalau nanti ada waktu yang pas baru saya hubungi Bapak sehingga kita bisa bersama-sama ke sana. Baik. Jadi begini adik, kira-kira adik ada perlu apa? Ada hal yang ingin didiskusikan dengan Bapak atau ada hal yang ingin disampaikan? Baik Pak, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin menceritakan dan juga berdiskusi bersama Bapak mengenai persoalan yang saya alami akhir-akhir ini. Kalau boleh tahu kecemasan yang seperti apa yang sedang adik Fian hadapi saat ini? Jadi baik Pak, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin menceritakan kecemasan saya itu akhir-akhir ini. Saya merasa sangat cemas dikarenakan saya pernah mengikuti tes tentara. Ketika saya tamat SMA saya mengikuti tes tentara, namun di situ saya gagal berkali-kali, dan setelah gagal saya memutuskan untuk berkuliah melanjutkan sekolah saya di perguruan tinggi, namun karena terpaksa sehingga saya merasa cemas. Ditambah lagi dengan awal masuk kuliah tugasnya itu yang diberikan oleh dosen
begitu sangat banyak, sehingga saya merasa frustasi dan juga merasa cemas akan hal yang saya jalani tersebut, Pak. Jadi adik merasakan kecemasan karena sudah berulang kali mengalami kegagalan saat tes masuk TNI. Kemudian adik merasa cemas karena menjalani untuk saat ini adik menjalani perkuliahan dengan berbagai tuntutan seperti mengerjakan tugas dan berbagai tuntutan lain dalam dunia perkuliahan tersebut. Jadi di sini untuk mengatasi kecemasan adik tersebut, Bapak mengajak adik untuk bekerja sama dalam mencari solusi dari masalah yang sedang adik alami saat ini. Apakah adik bersedia untuk bekerja sama untuk mencari solusi dari masalah adik tersebut? Pak, saya bersedia untuk bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan yang saya hadapi, Pak. Jadi di sini terlebih dahulu Bapak menawarkan 3 solusi untuk masalah yang sedang adik hadapi saat ini. Jadi yang pertama, adik bisa saja melakukan aktivitas yang membuat adik bahagia atau melupakan segala kesibukan adik, seperti menekuni hobi yang adik sukai, kemudian refreshing otak seperti traveling, jalan-jalan. Kemudian adik bisa mencoba hal-hal baru. Jadi dari ketiga solusi yang tadi sudah Bapak tawarkan, menurut adik solusi mana yang paling tepat atau paling cocok untuk mengatasi masalah yang sedang adik alami saat ini? Jadi baik, Pak, sesuai dengan solusi alternatif yang tadi Bapak tawarkan, yaitu yang pertama menekuni hobi, terus yang kedua traveling, dan yang ketiga melakukan hal baru. Saya lebih cocok di menekuni hobi, di mana saya memiliki hobi bermain futsal, sehingga di saat saya bermain futsal saya lebih tenang dan juga lebih damai dengan hal yang saya lakukan tersebut. Baik, jadi dari ketiga solusi yang sudah Bapak tawarkan, kemudian adik memilih salah satu solusi, yakni menekuni hobi. Adik jadi hobi adik tadi bermain futsal. Ya, Pak, hobi saya bermain futsal. Jadi adik pasti memiliki keunikan, terus adik memiliki kelebihan yang tidak semua orang miliki. Jadi adik, dari kelebihan adik tersebut, adik bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat adik keluar dari kecemasan adik tersebut. Adik keluar dari tekanan, misalnya dari tuntutan tugas perkuliahan. Itu merupakan suatu kewajiban dalam dunia perkuliahan. Adik tidak bisa berkuliah tanpa mengerjakan tugas yang diberikan dari Bapak Ibu dosen. Jadi dari keunikan, dari kelebihan adik, misalnya karena sudah terlalu jenuh dengan banyaknya tugas, adik bisa refreshing otak, misalnya dengan menekuni hobi yang tadi adik sudah sukai tadi, misalnya bermain futsal. Begitu adik. Jadi kira-kira setelah Bapak sudah menawarkan solusi, kemudian adik sudah memilih salah satu solusi yang sudah Bapak tawarkan. Jadi setelah menceritakan apa yang menjadi kecemasan adik selama ini, kemudian mendapat solusi, sekarang bagaimana perasaan adik? Jadi baik, Pak, setelah mendapatkan solusi dari Bapak, perasaan saya lebih lega dan juga lebih tenang atas apa yang telah saya dapat hari ini. Jadi saya sangat lega karena telah berbagi cerita dan juga persoalan saya terhadap Bapak. Jadi untuk sekarang adik tidak perlu mengingat lagi kegagalan adik di masa lalu. Jadi sekarang adik hanya cukup fokus pada perkuliahan adik, mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu dosen berikan. Kemudian jika adik merasa jenuh atau merasa bosan karena tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di perkuliahan, adik bisa menekuni hobi yang sudah adik sukai tadi, misalnya bermain futsal ya adik. Baik. Melihat juga terbatas, itu konseling kita hari ini kita akhiri dulu. Kita akan bertemu di konseling selanjutnya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak Bapak karena Bapak telah membantu saya untuk keluar dari persoalan yang saya alami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Baik adik, mari saya antar keluar.